ada 8 pelajaran di sini ya. Setahu saya ya, sampai sekarang saya mungkin belum pernah ketemu orang yang percaya Yesus itu karena dia tuh belajar banyak ya, dan akhirnya wah ini Alkitab luar biasa lalu dia bertobat. Mungkin ada sih, tapi biasanya yang saya ketemu tuh orang percaya Yesus karena punya pengalaman bersama Tuhan. Saya makin melihat memang Tuhan itu hebat sekali, dan Alkitab ini memang tidak dapat dibandingkan dengan buku lain. Bukti-bukti yang ada itu meneguhkan bahwa memang ini firman di balik penulisan yang sepanjang 1500 tahun itu, ada kurang lebih 40 orang yang dipakai, itu bisa nyambung semua. Kalau saudara punya Thomson Reference Change Bible, nah dia ambil dari sini ya. Itu Alkitab, lalu ada note-nya di belakang tuh ada concordance-nya, lalu ada gambaran ini. Jadi yang kita baca sekarang sudah di gadget ya. Tapi sebelumnya kan dalam bentuk buku. Itu asal muasalnya itu paling bawah itu ada manuskrip yang original ya. Kemudian disalin pada masa itu, bahkan kan belum ada mesin cetak ya. Sehingga dibutuhkan kesungguhan, ketelitian untuk mencatat itu. Tapi ada Alkitab Study Bible yang terkenal ya, khususnya sekian tahun yang lalu, kalau sekarang udah banyak sih ya, yang namanya Dake's Bible. Ada yang tahu? Jadi waktu dia baca Alkitab, dia tafsirkan itu, waduh dahsyat sekali ya. Betul-betul itu lahir dari orang yang memang kenal Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah jadi gambarnya seperti itu ya, saya bacakan ya. Alkitab pertama kali diterjemahkan dari bahasa aslinya Ibrani, Aram, dan Yunani. Ini Beri juga cerita ya, jadi melengkapi saja. Ke dalam bahasa Yunani pada abad ketiga ya, sebelum Masehi. Terjemahannya disebut Septuaginta ya, singkatannya yang berarti 70, mengacu pada tradisi bahwa 70 atau 72 sarjana Yahudi bekerja bersama untuk menerjemahkan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani ya. Proyek ini dilakukan di Alexandria, Mesir untuk memenuhi kebutuhan komunitas Yahudi di sana yang sudah tidak fasih berbahasa Ibrani. Bahasa Yunani dulu seperti bahasa Inggris sekarang ya. Makanya Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ya. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tapi Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi itu banyak pakai bahasa sehari-hari, bahasa Aram itu. Ya Aramaiknya nanti dilihat di handoutnya itu ada disebutkan beberapa kalimat yang dalam bahasa Aram gitu ya, Alitakum, kemudian ada banyak ya beberapa. Kemudian Perjanjian Baru ditulis langsung dalam bahasa Yunani Koine atau bahasa umum pada masa zaman itu. Namun setelah Perjanjian Baru selesai, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Latin, dikenal sebagai Vulgata oleh Santo Hieronymus Jerome pada akhir abad keempat. Vulgata menjadi versi resmi Alkitab Gereja Katolik selama berabad-abad. Ya, sekian ratus tahun yang lalu kita nggak bisa baca kayak sekarang. Ya. Alkitab itu dalam bahasa aslinya saja. Kemudian itu ya yang sebelah kiri itu gambar bagaimana prosesnya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada penemuan gulungan-gulungan di kitab di Laut Mati, ya, di Qumran. Kemudian dari situ dipakai untuk menerjemahkan Alkitab khususnya bahasa Inggris. Nah, kalau dulu ya biasanya yang saya tahu ya King James. Ya, King James Alkitab mungkin yang termasuk paling luas dipakai sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang banyak sekali dan memang kalau King James itu kita pakai, dia terjemahannya sedapat mungkin kata per kata dari bahasa aslinya. Cuma kata per kata kadang-kadang kalau diterjemahkan ke Inggris kan nggak nyambung, karena kalimat tuh kalau bagus kan mungkin ada subjek, predikat, kemudian ada keterangan. Makanya kadang-kadang suka ada tambahan dicetak miring. Makanya kalau kita baca kitab King James kemudian dicetak miring tuh artinya dalam bahasa aslinya nggak ada gitu. Ya. Nah, King James itu tahun 1611. Setelah itu keluar yang namanya New King James. Ya, belakangan keluar lagi Modern King James. Nah, masing-masing itu diterjemahkan ada, setahu saya sih tetap masih pakai skrip yang sama ya, tapi kan kalau King James itu bahasa zaman dulu sekali. Ya, kayak kita Alkitab terjemahan lama.
Jadi perlu dirubah jadi Modern King James atau New King James. Tapi dari apa yang saya tahu, beberapa terjemahan di King James itu dengan New King James ada sedikit-sedikit beda. Nah, untungnya kita ini hidup di perjanjian baru, ya, ada Roh Kudus di hati kita. Jadi Roh Kudus itu yang ngajar sebenarnya, bukan otak kita. Otak kita dipakai karena nggak akan mampu itu. Bagaimana kita bisa memahami apa yang ditulis dengan budaya sekian ribu tahun yang lalu? Tapi toh firman itu bisa berbicara kepada kita. Ya. Itu pentingnya kita tidak hanya lahir baru, terima Tuhan Yesus, yang roh kita menjadi ciptaan baru, tapi selanjutnya kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus, ya, dipenuhi Roh Kudus, sehingga itu seperti dunia roh, seperti kebuka gitu. Nah, slide berikutnya, Alkitab pertama yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah hasil karya John Wycliffe, ya, dan pengikutnya pada tahun 1382. Terjemahan ini dikenal sebagai Wycliffe Bible dan diambil dari Vulgata Latin, bukan dari bahasa asli, ya. Lalu terjemahan Wycliffe ini dibuat sebelum penemuan mesin cetak, sehingga hanya tersedia dalam bentuk manuskrip atau tulisan tangan. Nah, karya ini menjadi tonggak penting dalam sejarah karena memungkinkan orang-orang Inggris yang tidak paham bahasa Latin untuk bisa baca Alkitab. Namun terjemahannya dilarang oleh gereja Katolik pada waktu itu, dan membaca atau memiliki Wycliffe Bible dapat dihukum berat karena dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas gereja. Ya. Meskipun demikian, terjemahan ini menjadi inspirasi bagi reformasi yang lebih luas, termasuk karya penerjemah terkenal lainnya seperti William Tyndale di abad ke-16 yang menggunakan bahasa asli untuk terjemahannya. Ya. Nah, ini ada kira-kira ada 8 ya urutan kira-kira seperti apa. Yang pertama itu Wycliffe Bible di slide berikutnya, diterjemahkan dari Vulgata Latin. Kemudian ada Tyndale Bible, ya, diterjemahkan dari bahasa asli Ibrani dan Yunani dengan mesin cetak, lalu dianggap subversif oleh otoritas gereja pada saat itu, dan Tyndale sendiri dihukum mati. Ya. Orang pada masa itu berat, ya, kayak Martin Luther itu dikejar-kejar. Kalau kita sekarang belajar dan Tuhan membukakan hal baru, paling hanya dianggap aneh dan sebagainya. Ya, lalu ada Coverdale Bible, ya, kemudian The Great Bible, lalu Geneva Bible, ya, diterjemahkan oleh para pengungsi Protestan di Jenewa, Swiss, populer di kalangan kaum Puritan dan Protestan, para penumpang kapal Mayflower. Tahu kapal Mayflower? Saya juga baru tahu, ya, itu kapal para itu, ya, pengungsi ketika mereka mencari daerah baru di Amerika, terus mereka membuat satu koloni baru di sana. Disitulah sebenarnya orang-orang Kristen Protestan khususnya, ya, mereka memulai hal yang baru di sana. Lalu ada yang lain, ada Bishop Bible, dan nomor 7 King James Version yang saya bilang. Nah, terjemahan ini yang dibuat pada saat itu atas perintah Raja James. Makanya disebut Authorized Bible, Authorized Version. Ya, ini yang paling lama, ya, diakui karena memang otoritasnya tuh dari Raja James, ya, dari Inggris. Nah, belakangan baru ada Revised Standard Version, ada NIV, New International Version. Ada yang terjemahkan secara bercanda, Not Inspired Version, ya. Ada paraphrase, ada the message, banyak sekali, ya. Menurut saya ini luar biasa, ya, saling melengkapi. Ya, gak usah takut, ya, tentu kita tanya Tuhan, tanya Roh Kudus akan mengajari kita, ya. Nah, kemudian ini slide berikutnya. Ini yang saya bilang dari Thompson Chain Reference Bible, ya. Yang saya punya itu New International Version. Dia bilang begini, ada 7 edisi dari hukum ilahi, yaitu firman, ya. Yang pertama, perintah Tuhan itu ditulis di alam. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah, ya. Kita melihat lingkungan itu, mau nggak mau orang berpikir pasti ada pribadi yang sangat luar biasa yang membuat bumi ini bisa ada. Lalu versi kedua, ya, edisi kedua adalah ditulis pada hati nurani. Nah, ini Paulus juga bilang bahwa sebenarnya orang-orang itu dalam hati mereka
tanpa sadar itu sebenarnya ada kesadaran atau yang memang hukum-hukum yang muncul di hati nurani mereka. Sebagai contoh begini, ada yang pernah baca buku Anak Perdamaian? Ya, itu Don Richardson, penginjil yang pergi ke pedalaman di Papua ya kalau nggak salah ya, pokoknya pedalaman. Lalu dia ketemu di situ, ternyata ketika dua suku bertengkar mau damai, perlu ada satu anak yang disebut menjadi anak perdamaian. Ya. Dan dari situ dia ketemu hubungannya untuk menceritakan ketika Tuhan ya manusia mau dipulihkan dengan Tuhan itu perlu anak perdamaian itu. Jadi ternyata secara turun-temurun dalam hati manusia itu, ya, hati nuraninya itu ternyata ada kebenaran-kebenaran yang mungkin nggak disadari pada saat itu. Lalu yang ketiga ditulis di loh batu, ini yang Musa dapat waktu dia naik ke Gunung Sinai. Yang keempat, Kristus, firman yang hidup, the living word. Jadi kalau kita baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca Injil, kita baca firman sedang diperagakan. Kan, saya pikir dulu itu cuma cerita biasa saja, tapi enggak, ternyata Yesus itu memang firman yang menjelma menjadi manusia, jadi firman yang diperagakan. Lalu yang kelima, ini seluruh kitab suci. Kemudian ditulis dalam hati, ini yang dibilang orang-orang yang lahir baru, aku akan menulis hukum-hukumku dalam hati mereka. Ya, kita diberikan hati yang baru, hati yang penurut, deposit surgawi Tuhan itu ada di kita, di dalam kita. Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging sekarang adalah hidup karena anak Allah, ya, oleh iman dalam anak Allah. Nah, bahasa Inggrisnya itu I live by the faith of the Son of God atau of the living God. Lalu kalau kita membangun hubungan dengan dia, maka semua deposit ini akan mulai muncul keluar, mengubah kehidupan kita, mengubah jiwa kita, dari pikiran, sistem emosi berubah, lalu akhirnya cara kita mengambil keputusan juga berubah. Ya, dimulai dari roh. Waktu roh itu lahir baru, depositnya tuh Tuhan tuh taruh ada di dalam kita semua. Kalau baca surat-surat Paulus, Allah sumber ketekunan, perlu tekun, itu dari Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan begitu, itu kan keluar ketekunan itu, kesetiaan, penghiburan, karena Tuhan di dalam kita. Ya. Baru yang ketujuh, karena Tuhan itu dalam kita, maka orang-orang melihat kita itu sebagai firman yang dibaca oleh banyak orang. Ya, sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita itu suka jadi patokan, ya, bagi banyak orang gitu. Ini ada 2 slide terakhir yang saya bagikan, ya, ini penting. Ini ayat saya baru dapat belakangan beberapa tahun, ya. Ayat ini mengatakan di 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya, do your best, lakukan yang terbaik untuk menunjukkan dirimu kepada Tuhan itu sebagai seorang yang teruji. A worker who does not need to be ashamed, seorang pekerja yang nggak perlu sungkan atau malu, dan ini bedanya, who correctly handles the word of truth. Orang yang dengan tepat bisa menangani firman Tuhan itu, memilah-milah. Ya, salah satu contohnya adalah kita tahu di Perjanjian Lama ada banyak makanan yang dilarang kan? Tapi kan kita makan dengan bebas perjanjian baru, ya, karena kita tahu itu untuk orang Israel. Ya, jadi memilah-milah. Slide terakhir, nah ini perkataan Paulus. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi ada 3 kelompok di sini. Ya, ada orang Yahudi, mereka pakai perjanjian lama itu. Tentu ada tambahan-tambahan lain lagi kan. Tidak hanya 10 hukum Taurat, ya, total ada 613. Lalu ada orang Yunani. Orang Yunani itu dalam bahasa King James-nya itu Gentiles, orang-orang di luar orang Yahudi. Karena waktu Alkitab diturunkan, waktu
Taurat Musa itu diturunkan, itu kan untuk orang Yahudi. Jadi cuma dua kelompok, orang Yahudi dan Gentiles. Tapi di perjanjian baru ada kelompok ketiga yang namanya Church of God, Jemaat Allah. Jadi waktu kita baca firman, semuanya kita baca, semuanya bagian dari firman Tuhan. Tapi peruntukannya, penggunaannya kita mesti lihat. Ada yang untuk orang Yahudi, berlaku di perjanjian lama, termasuk cara berpakaian. Itu kalau laki-laki pakai pakaian wanita, hukumannya bisa hukuman mati, ya. Termasuk sunat. Lalu ada untuk orang-orang di luar orang Yahudi, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Nah, kita nggak bisa pakai itu untuk judge orang lain. Jadi kalau ke dalam kehidupan bernegara, tentu kita berdoa, ya. Kita percaya Tuhan akan memimpin orang-orang, memilih orang-orang untuk pemimpin misalnya. Tapi kita nggak bisa pakai standar kita di gereja ini untuk orang-orang yang kita harapkan untuk menduduki posisi tertentu. Kita mesti lihat itu beda, gitu. Tapi untuk kita tahu kita Church of God. Ada yang orang lain mungkin boleh, kita nggak boleh. Ya, dengan cara seperti itu maka semua bagian firman dari Kejadian sampai Wahyu itu berarti dan bisa berbicara buat kita masing-masing di zaman sekarang. Ya, kadang-kadang bentuknya tuh tidak masuk akal, ya, bukan cocokologi, ya, tapi saya percaya itu Tuhan. Contoh misalnya begini, beberapa waktu yang lalu saya di sini ada sedikit masalah, ya, yang sedang saya hadapi, dan di sini ada perjamuan kudus, ya. Kan dibagi tuh, ya. Kalau dibagi, saya dapat ayat. Saya baca Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Itu buat saya jawaban. Saya foto itu. Ya, orang bilang dari mana, ya. Dan terjadi seperti itu. Persis seperti itu. Saya nggak ngapa-ngapain, masalahnya selesai. Itu kan perjanjian lama. Kalau kita ngikutin hanya baca Alkitab menurut apa yang mungkin diajarkan di banyak tempat, dan itu nggak salah juga, kita lihat konteksnya, ini kepada siapa, betul itu nggak salah. Tapi ada saat-saat tertentu Roh Kudus pakai bagian firman saja, yang mana saja untuk bicara pada kita. Saya share ini di beberapa tempat, ya. Lalu satu ketika ada seorang teman, dia mau keluar negeri, ya, dan dia tahu sulit. Waktu dia dengar saya sampaikan itu, dia camkan. Lalu kami perjamuan, dan dia dapat ayat. Dia foto juga. Dan kamu akan berangkat dipenuhi dengan sukacita, diiringi dengan sukacita, dan seperti itulah. Dan buat dia itu satu jawaban damai, dan betul. Walaupun selesai perjamuan, dia minta saya doain, kami doakan, dan dia tiba dengan selamat. Jadi kadang-kadang kita tuh suka pikir kebetulan, ya, enggak. Kita hidup itu sebenarnya di sekeliling kita ada banyak hal, aktivitas dunia roh. Kita tahu firman Tuhan, kita jaga, lakukan bagian kita, Tuhan akan lindungi. Ya, ada seorang teman, dia mengembalakan satu gereja, kemudian dia dibangunkan pagi-pagi hari, jam 2. Lalu dia mulai nggak tahu harus berbuat apa, dia teringat ada kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Kemudian dia nggak tahu harus berbuat apa, dia berbahasa sampai lega. Kemudian jam 3 dia baca firman sedikit, habis itu dia tidur. Ya, kira-kira jam 4 dia ditelepon sama pengerjanya. Rupanya ada satu toko roti yang terbakar, dan pengerjanya nanya, gereja aman nggak? Ternyata ya puji Tuhan aman, api berhasil dipadamkan. Tapi kadang-kadang hal sepele loh. Kalau kita dibangunkan pada waktu malam, kita nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya ada aktivitas dalam dunia roh yang kita perlu alert. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan jaga kita. Oke, saya kira itu aja.